Jambi pernah menjadi salah satu pusat Kesultanan Melayu Islam di Sumatera. Nah, salah satu bukti peninggalan kejayaan Islam di Jambi itu adalah Masjid Al-Ihsaniyah. Masjid ini berada di Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Masjid ini adalah salah satu masjid tertua yang ada di Kota Jambi dan dianggap keramat karena sumpahnya. Masjid Al-Ihsaniyah merupakan masjid tertua di Jambi, didirikan pada tahun 1880. Sehingga pada tahun 2024, masjid ini telah berusia sekitar 141 tahun, didirikan pada sekitar abad ke-20. Didirikan oleh Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri, seorang ulama terkemuka keturunan Yaman yang juga berperan penting dalam penyebaran Islam di Jambi. Masjid ini berfungsi awal mulanya untuk tempat ibadah serta syiar Islam bagi masyarakat setempat. Di tahun 60-an, Masjid Al-Ihsaniyah ini merupakan tempat untuk orang menyelesaikan sengketa, mulai dari sengketa tanah, tuduhan mencuri, ataupun yang lain. Jadi orang tersebut membawa perkara itu ke masjid ini karena masjid ini diyakini memiliki keramat. Dan siapapun yang membawa sumpah palsu di masjid ini, maka mereka akan celaka atau bala akan menimpa mereka. Namun, sayangnya tradisi itu sudah lama dihilangkan dan hanya orang-orang tua saja yang mengetahui akan tradisi tersebut. Masjid Al-Ihsaniyah dibangun dengan bagian utama masjid terdiri dari unit berdenah bujur sangkar. Atapnya piramida terdiri dari 3 bagian satu dengan yang lainnya bertumpuk dengan dibatasi celah tertutup. Bentuk Masjid Al-Ihsaniyah yang menyerupai masjid kuno Jawa atau tajuk sepertinya terinspirasi dari rumah adat Jawa itu sendiri. Bangunan berbentuk persegi dengan atap 5 susun 3 yang konon katanya melambangkan tingkatan ilmu dan dasar keyakinan Islam. Tingkatan paling atas dinamakan dengan Ma'rifat yang menggambarkan tingkatan kaum sufi. Tingkatan kedua dinamakan dengan tingkatan syariah yang menggambarkan kaum ulama. Sedangkan tingkatan ketiga untuk pengetahuan agama masyarakat. Seiring perkembangannya, Masjid Al-Ihsaniyah tidak lagi bertahan dengan bentuk atap meru. Untuk perkembangan renovasinya, masjid ini telah mengalami berbagai renovasi seperti perubahan atap meru menjadi kubah serta ornamen-ornamen lainnya seperti dinding dan tiang. Untuk elemen-elemen asli seperti ukiran kaligrafi dan struktur kayu lokal tetap dipertahankan. Bagian belakang pada masjid ini terdapat beduk dan mimbar peninggalan zaman dahulu, tepatnya sejak berdirinya masjid ini. Untuk beduk ini sendiri masih digunakan pada saat ini dan untuk mimbar tidak lagi digunakan karena telah digantikan dengan mimbar baru yang diukir kaligrafi tulisan Arab. Pagar yang terletak pada bagian belakang masjid ini dibangun sejak zaman Belanda. Salah satu ciri khas Masjid Al-Ihsaniyah adalah tembok atau dinding yang mengelilinginya dengan banyak jendela. Kaligrafi yang ada pada Masjid Al-Ihsaniyah merupakan bagian dari estetika Timur Tengah. Seni kaligrafi merupakan ciri dari estetika Timur Tengah seperti Persia, Arab, dan lainnya. Ada makam di depan Masjid Al-Ihsaniyah, yaitu makam Habib Sayyid Idrus bin Hasan Al-Jufri. Beliau meninggal dunia pada tahun 1902. Sayyid Idrus seorang tokoh penyebar Islam di Jambi dengan gelar Pangeran Wirokusumo. Masjid batu ini didirikan Sayyid Idrus untuk memenuhi fungsi tempat ibadah dan syiar agama Islam bagi masyarakat seberang kota Jambi. Kami sebelumnya mau nanya dulu nama Bapak siapa? Oh, nanti 04. Oke, speaker. Ada cerita menarik Pak tentang masjid ini? Dulu sebelum direnovasi memang banyak sih. Dulu sering orang bersumpah di masjid ini. Ya, jadi agak mana ya? Agak takut juga orang. Jadi kalau ada perkara-perkara berat, nah bersumpah di masjid ini nih. Sudah lagi tempat wudhunya dulu tuh kan kayak kolam tuh di depan tuh, tadi ada di depan tuh kayak tanah tinggi ya. Itu kolam. Nah sering warga-warga sini juga warga jauh-jauh datang sini ngambil airnya untuk obat. Oh, jadi airnya tuh sebagai obat penyakit gitu ya? Iya. Mujarab gitu. Iya mujarab.
Ya ini pendirinya tuh yang makam di depan tuh. Wirokusuma tuh kan. Nah, itu kan cagar budaya itu. Jadi sekarang tuh kegiatan yang kayak ngambil air itu udah nggak ada lagi. Dulu di zaman tahun-tahun berapa tuh, mungkin tahun-tahun di bawah tahun 80-an mungkin masih. Itulah bukti-bukti sejarahnya yang masih melekat pagar. Jadi pagar ini beneran dari zaman Belanda ya Pak? Bener, anunya juga betul. Coran juga beda dengan coran yang zaman sekarang. Pukul lah tuh kayak bodam kalau hancur, hancur. Nah, ada tiang di tengah-tengah, nggak mau kerasnya tiangnya. Beda bangunan zaman dulu. Jadi ini dulu arahnya ke sungai. Ke sungai. Jadi yang belakang ini ke depan. Depannya dulu tuh yang Iya, belakang ini depannya, itu belakang. Dulu gitu kan di zaman-zaman sebelum kita merdeka itu kan transportasinya sungai. Jalan-jalan ini kan belum ada nih, jalan-jalan yang kita lewati masih hutan, belum ada jalan. Iya. Transportasinya sungai gitu. Makanya makam-makam orang pahlawan, pejuang-pejuang tuh hampir 100% ya di pinggiran sungai. Boleh tahu Pak, tadi nama beduknya tadi apa ya Pak? Nama kayunya ya, asal nama kayunya kayu cabai. Usianya sekitar berapa lah itu Pak? Apa? Usia beduk itu sama apa tuh? Wih, Mimbar itu. mimbar ini ada di belakang tuh, bukan mimbar ini ya? Ada yang di belakang mimbar. Ratusan tahun kali tuh. Dari Ya bayangkan ini sudah tahun 2000. Iya. Kita bisa bayangkan itu 1800-an. iya berapa? Nah, ini tahun 2000-an. Oh jadi dari awal dibuat ya Pak udah. Ada kegiatan sini nih tiap tahun. Kegiatan apa tuh Pak? Itu apa haul? Iya haul memperingati itu Habib tuh. Oh. Itu kan masuk kegiatan dinas pariwisata juga itu. Iya. Jadi itu setahun sekali ya Pak? Setahun sekali. Selain kegiatan ya itu ada kegiatan apa lagi Pak? Itu kegiatan tahunan. Nah, kalau kegiatan masjid ini kegiatan umum lah namanya. Kegiatan PHBI itu umum. Kalau yang itu kan enggak, itu termasuk kegiatan dinas pariwisata itu. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Al-Mukmin selaku warga lokal daerah Olak Kemang, dulu Masjid Al-Ihsaniyah ini berhadapan langsung dengan sungai dan transportasi pada zaman dahulu masih menggunakan transportasi air. Karena pada saat itu daerah sekitar masjid masih penuh dengan hutan dan tidak ada jalur lain. Selain itu, Masjid Al-Ihsaniyah ini juga memiliki kegiatan yang masuk dalam kegiatan dinas pariwisata dan disebut dengan kegiatan haul. Kegiatan ini dibuat untuk memperingati Habib pendiri Masjid Al-Ihsaniyah dan dilakukan setiap setahun sekali. Ornamen kaligrafi pada dinding masjid membentuk jalur horizontal dan vertikal, garis, lengkung dikombinasikan dengan dekorasi geometris yang sangat indah dan rumit. Desain kaligrafi pada papan nama masjid merupakan bentuk ukiran asli kaligrafi sejak masjid ini dibangun. Selain mimbar dan beduk yang usianya sudah ratusan tahun, Masjid Al-Ihsaniyah juga menyimpan pedang kuno serta foto-foto dokumentasi masjid dari masa ke masa. Sayangnya, kami tidak bisa melihat langsung karena pada saat itu penjaga masjid sedang tidak berada di sana. Nah, Masjid Al-Ihsaniyah ini merupakan contoh nyata akulturasi budaya dalam arsitektur Islam di Indonesia dengan menggabungkan elemen-elemen lokal seperti Hindu, Jawa, Timur, dan Tengah dengan nilai-nilai Islam. Perkembangannya juga mencerminkan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim.